Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam bahagia, salam sehat, semangat terus di dalam Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan renungan kita pagi hari ini. Judulnya adalah Berkat Tuhan Tidak Bisa Dibalik. Ya, nah ini abah saya ini ya, bilangan 22 sampai 24. Kita tentu nggak cukup waktunya untuk membaca, tapi saya ini kisah Balak ini bagaimana Balak meminta mengutuki bangsa Israel, tetapi apa yang Tuhan nyatakan berkat Tuhan atas Israel tidak bisa dibalik, saudaraku ya. Nah, jadi konteksnya ini saya ceritakan secara singkat saja. Jadi saat perjalanan menuju tanah perjanjian ke tanah Kanaan, bangsa Israel tiba di daerah Moab setelah mengalahkan bangsa Amori. Ya, jadi waktu kita tahu bangsa Amori, waktu Yosua berkata, pilihlah pada hari ini. Nah itu, apakah kita menyembah eh, dewa orang Amori yang kita diami ini? Nah ini, di sini nih ya. Jadi mereka masuk ke daerah Moab setelah mengalahkan bangsa Amori. Dan Raja Moab bernama Balak merasa sangat takut karena melihat betapa besar dan kuatnya bangsa Israel. Karena itu, Balak mencari cara supranatural untuk melemahkan Israel. Karena dia lihat ini supranatural ini yang dipakai oleh bangsa Israel. Jadi lawannya juga adalah supranatural. Lalu ia mengutus para pemimpin Moab dan Midian untuk memanggil seorang nabi bernama Bileam, yang dikenal memiliki kekuatan untuk memberkati atau mengutuki. Jadi ini Bileam nabi, seorang nabi yang luar biasa, apa yang dia katakan terjadi. Nah, Balak ingin Bileam mengutuki Israel agar mereka bisa dikalahkan. Nah, awalnya Tuhan melarang Bileam pergi dengan utusan Balak. Jadi langsung Tuhan bicara pada Bileam, jangan pergi. Bileam langsung berkata, aku tidak mau. Tetapi setelah Balak mengirim lebih banyak hadiah dan pejabat yang lebih terhormat, Bileam akhirnya tergoda untuk pergi. Ya, lalu Tuhan mengizinkan dia pergi dengan catatan hanya boleh mengatakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ini di Bilangan 22 ayat 20. Nah, ketika Bileam tiba di Moab, meskipun Balak mendesaknya untuk mengutuki Israel, ya Tuhan malah menaruh berkat di mulut Bileam. Bahkan sebanyak 3 kali. Ini Bileam sebenarnya pengen sekali mengutuki, tapi tidak bisa karena mulutnya dikuasai oleh Tuhan. Jadi apa yang dikatakan dia adalah apa yang Tuhan mau. Ya, bahkan sampai ada seekor keledai ya dibuat berbicara supaya Bileam sadar ini. Nah, jadi dari cerita ini, saudaraku, saya belajar nih bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Allah setia pada janjinya, ya. Jadi Tuhan memiliki kuasa penuh atas hidup kita dan tidak ada kekuatan yang bisa menggagalkan rencananya. Tidak ada kuasa yang bisa menahan apa yang dia katakan, bahwa firman-Nya pasti terjadi. Yesaya 14 ayat 27 katakan, sebab Tuhan semesta alam telah memutuskan siapakah yang dapat menggagalkannya. Jadi nggak akan ada. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada kita, kita pasti bertumbuh sampai 5 kali, percayai saudaraku. Ya, kalau Tuhan berkata kepada kita, jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, percayai. Aku tidak pernah
Aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Percayai, saudaraku. Kalau Matius itu katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Mari percayai bahwa Allah kita berdaulat, bahwa Tuhan kita setia. Bilangan 23 ayat 19 itu, dia sampai katakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya, jadi mari kita percayai firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Mari kita berharap, karena harapan kita pasti tidak akan sia-sia, saudara. Mari kita berharap kepada kasih setia Tuhan, karena Allah kita Allah yang besar, Allah yang sanggup. Ya, Balak berusaha untuk mengganti berkat yang diterima oleh Israel dengan kutuk, tetapi ia tidak akan pernah berhasil. Berkali-kali dia usahakan, tidak akan pernah. Demikian juga dalam hidup kita, musuh mungkin berkali-kali, si jahat berkali-kali ingin membuat kita jatuh, ingin membuat kita tidak mempercayai karena keadaan situasi yang kita alami, tetapi tetaplah percaya. Allah kita pasti menepati janjinya. Yang kedua, saudaraku, kita juga bisa belajar bagaimana Bileam akhirnya bisa tergoda, seorang nabi bisa tergoda karena materi dan kekuasaan. Ya, kita harus waspada. Ya, dalam hidup kita, saudaraku, melayani, berbuat sesuatu kasih kepada orang lain, mungkin tergoda, saudaraku, ya, karena materi dan kekuasaan. Apa yang saya mau dapat? Saya sudah melakukan ini, kok saya nggak mendapatkan apa-apa. Apa untungnya saya lakukan ini? Ya, jangan mau tergoda. Ya, kita harus waspada agar tidak mengutamakan keuntungan dunia dibandingkan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, Kolose 3 ayat 23 juga katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi mari terus kita melayani dengan kemurnian, dengan kerelaan, dengan penuh pengabdian, saudaraku. Sebab kita tahu kalau kita mengerjakan seperti untuk Tuhan, maka upahnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Jangan dari keuntungan dunia ini. Ya. Dan yang ketiga, kita bisa belajar, saudaraku, bahwa Tuhan kita Allah yang bisa mengubah bahkan kutuk menjadi berkat. Ya. Balak berkali-kali menginginkan Bileam mengutuki, tetapi saudaraku, apa yang keluar dari mulut Bileam selalu berkat Tuhan. Karena Tuhan mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Allah kita sanggup. Ya. Ketika kita hidup dalam perlindungan Tuhan, tidak ada kutukan atau rencana jahat yang bisa mencelakakan kita. Jika kita di pihak Allah, ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari Bapak Ibu, biar melalui cerita Balak, Bileam dan bangsa Israel ini, kita boleh mendapatkan sesuatu darinya, ya. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang setia. Dia pasti menggenapi janji-janjinya bagi kita. Dan pemeliharaannya, janji pemeliharaannya tidak akan pernah tertukar.
dengan sesuatu yang tidak baik. Apa yang Tuhan rancangkan yang baik itu pasti akan terjadi. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, bersaksi sampai satu GKKD 5 kali terjadi atas hidup kita. Semangat, saudara. Tuhan Yesus memberkati.